Waktu itu saya datang juga Pak. Kebetulan Asosiasi Manajer Investasi mengundang MSCI. Saya juga hadir di meeting itu. Sempat ada obrolan gitu ya. Nah, kemudian dia terima masukan-masukan kita. Dan intinya dia mengatakan sesuai suratnya akan kami publikasikan 30 Januari 2026. Belum tanggal 30 Januari dia publikasikan. Lebih awal. Lebih awal. Iya. Udah lebih awal. Kemarin kan skenario terburuk, porsi saham corporate nggak dihitung. Bobot kita jatuh. Oke lah, ya sudahlah kalau itu it happens, mau gimana lagi kan. Oh ini enggak nih. Kalau kamu nggak mau perbaiki transparansi data, satu, saya turunkan bobot sahammu saya turunkan, atau kedua saya turunkan kamu ke frontier market. Nah, ini yang serem nih. Nah itu. Diturunkan ke frontier market. Ya. Kalau sekarang kan emerging market ya istilahnya. Betul. Nah jadi kalau di pasar modal Pak, mereka sebutnya DM, developed market, negara maju, Amerika, Jepang gitu. Kemudian emerging market. Nah di sini ada India, ada China, ada Korea. Walaupun Korea katanya mau promosi ya. Nah, tapi biasanya negara berkembang, Brazil termasuk Indonesia. Satu lagi frontier, Pak. Dengan segala hormat, negaranya misalnya kayak Sri Lanka, Pakistan, Uzbekistan. Nah, negara-negara yang mungkin pasar modalnya masih tidak semaju yang dua kategori itu. Nah, kalau kita sampai diturunkan nih, Pak, ibaratnya kalau Liga Italia, Pak. Kita sekarang main di Serie B, Pak. Kalau dia cuma potong porsi corporate, Pak, kayak pemainnya kena kartu merah, Pak. Tapi masih main di Serie B. Oh. Tapi kalau ini diturunkan, Pak, langsung ke Serie C, Pak. Oh, nah itu kan cilaka, Pak. Fatal sekali gitu. Nah itu yang menurut saya bikin 2 hari ini membara. Hari ini membara juga, tapi sudah pulih paling tidak. Ya, tadi juga sempat trading halt ya. 2 hari ini market memang merah, kemarin merah banget. Hari ini juga sebetulnya tadi merah banget ya. Tapi beruntung di jelang penutupan naik sehingga penurunan tidak sedalam kemarin gitu. Mas Rudianto, sebenarnya kalau kita melihat ini ya, proporsi investor domestik, ada proporsi investor asing gitu. Kalau kita melihat MSCI ini kan sebetulnya jadi acuan investor asing gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara investor dalam negeri, baik retail maupun institusi, cukup kuat nggak sih kalau memang menopang market kita gitu? Kalau sekarang kita lihat bursa kita ya, setahun terakhir kan ada banyak sosok-sosok fenomenal, Pak. Bukan yang Kongol loh, Pak, tapi investor-investor yang mungkin juga sudah jadi tamunya Pak Mashirom di sini kan. Transaksi sahamnya 1 bulan sekian wah itu level corporate kayak tempat saya aja nggak nyampe Pak segitu. Jadi perorangan bisa transaksi sekian triliun, wah itu luar biasa sekali kan. Oke lah, sekian T itu kan transaksinya bukan hartanya. Tapi kan tidak mungkin 100 juta bisa transaksi 1 T. Pasti kan hartanya juga sudah puluhan ratusan miliar gitu. Nah, jadi sebetulnya transaksinya sudah didominasi oleh retail, Pak. Bahkan transaksi bursa terus rekor. Tadi saya lihat 60 T hari ini, Pak, transaksi. Luar biasa ya. Luar biasa loh, transaksi harian segitu tuh. Betul. Nah, cuman investor-investor retail, baik yang mungkin influencer ataupun yang retail-retail kayak kita-kita semua ini, karena melihat saham Konglo naiknya seperti nggak ada rem, mainnya di situ. Nah, sementara investor global itu mainnya mungkin di saham yang blue chip. Nah, ini kita ngomong ini Pak ya, nggak ada maksud untuk mengatakan saham A atau B bagus atau jelek. Ketika saham Pak, valuasinya PI 10 kali, 20 kali, bahkan mungkin 30 kali, kita mungkin masih bisa justify. Tapi ketika PI-nya sudah 50, 100, 500 gitu, kita sudah nggak bisa justify. Dan saham-saham yang kalau kata orang digoreng itu perlu exit, Pak. Karena kalau nggak exit cuma transaksi kita berdua kan nggak jadi uang, Pak. Nah, banyak upaya-upaya agar saham-saham dengan valuasi tinggi ini dibeli investor global. Tapi investor global selama ini rigid dia, belinya saham blue chip. Nah, celah untuk memasukkan saham ini kepada blue chip itu adalah melalui MSCI. Karena MSCI kan pendekatannya ibaratnya kayak matematis, Pak. Kalau mencapai transaksi sekian, ukuran market cap sekian, likuiditas sekian, maka dia bisa masuk. PI ratio nggak jadi pertimbangan. PI nggak jadi pertimbangan ya? Nggak. PI itu price earning
Ratio. Jadi harga saham dibagi dengan earning per share ya. Betul. Nah, nggak jadi pertimbangan ya oleh MSCI ya? Kalau Tidak PI. sih Pak. Cuma memang saya lihat di fun fact sheet-nya MSCI, misalnya MSCI Emerging Market, PI rata-ratanya mungkin 16 sampai 20 kali. Sementara kan yang mau berjuang masuk ini PI-nya 100 kali, 200 kali. Nah, mungkin ibaratnya PI 100 kali jelek nggak? Belum tentu kan. Siapa tahu memang benar ada story-nya, benar ada phenomenal growth-nya. Next Nvidia, we don't know gitu kan. Nah, tapi kalau rame-rame mau masuk, story-nya bisa terwujud apa tidak. Tapi kalau dia masuk MSCI sehingga oleh investor global mereka masuk, ya tentu kan ada keberatan juga. Kami kan bukan exit liquidity. Nah, jadi mungkin itu disampaikan. Kemudian MSCI-nya itu, oh yaudahlah kami coba pertimbangkan lah bagaimana. Nah itu. Kalau menurut saya yang masalahnya kan sudah clear. MSCI dia nyatakan dia tuh punya sanksi terhadap data di Indonesia. Nah berarti kan harus diperbaiki nih. Nah kalau saya lihat Pak ya, banyak orang tuh ngumpetin kepemilikan di bawah 5%. Karena kalau di bawah 5 kan nggak usah disclose. Kalau di atas 5 kan harus disclose. Jadi mungkin syarat disclose itu nggak 5 lagi, mungkin lebih rendah. Apakah 2,5, apakah 3. Jadi kalau kamu punya 2,6, ya kamu disclose. Tapi Pak, kalau nanti 2,5, nanti dia nomininya tambah banyak Pak. Jadi di 2,4, 2,4. Ya bisa, tapi gini, kalau kita nitip uang di orang kan, kalau tiba-tiba dia pergi gimana? Kan sudah atas nama dia. Ya, dia mau tarik kan itu haknya dia. Terus sekarang Cortex kan juga datanya nyambung Pak. Kita minjem uang sama orang ya, itu kita harus masukin nomor KTP orang itu Pak di Cortex. Nah jadi datanya akan nyambung, menurut saya akan semakin sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nah nomor satu mungkin peraturan tentang keterbukaan bisa direvisi. Diturunkan tadi. Diturunkan. Tentu banyak yang komplain. Saya pernah ngobrol, wah katanya Pak, dulu tuh ke 5% aja itu diskusinya alot gitu. Nah, kalau kita turunkan lagi, bagaimana? Tapi sekarang kalau kita nggak turunkan, pilihannya ditinggal asing. Jadi itu bukan pilihan. Itu menurut saya dari yang mereka dari MSCI berikan tuh menurut saya itu ancaman sangat serius. Kalau sampai turun ke itu ya Pak, frontier ya. Kalau cuma dikurangi bobotnya, oke lah. Ya mungkin 2 hari turun sudah. Kartu merah tadi ya itu ya oke lah ya. Kalau sampai turun liga itu yang wah itu sudah kayak obligasi itu ibaratnya yang tadinya investment grade jadi non investment grade, itu sudah bahaya. Jadi kalau memang kepemilikan yang orang umpetin di bawah 5%, mungkin bisa diturunkan. Nah terus kedua, kalau saya perhatikan Pak, orang juga suka distribusi barang itu lewat transaksi nego Pak. Jadi contoh misalnya ada saham lagi naik tinggi, tapi pasti pasar nego tuh bisa 20%, 30% lebih murah. Nah ada apa nih? Pinjaman, masa sih? Atau apa gitu kan? Nah jadi ibaratnya transaksi di bursanya regulernya kelihatan tinggi, tapi di bawahnya distribusi barang di harga rendah. Nah untuk itu mungkin transaksi negosiasi itu perlu keterbukaan Pak. Jadi kalau misalnya dilakukan oleh selain lembaga jasa keuangan, atau misalnya lembaga jasa keuangan tapi nominal tertentu, harus disclose seperti halnya pemegang saham beli atau jual.